Kasihan teman saya ya. Pulang ya. Udah kasihan dong. Ayo, anak ini kan nggak mau ngapain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada narasumber yang jauh-jauh dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Bang Eki. Terima kasih banyak ya Bang udah jauh-jauh dari Cilengsi. Cilengsi dong. Kalau nggak tahu Cilengsi, Cibubur. Cibubur. Kalau nggak tahu lagi Mekarsari deh. Nah Mekarsari. itu, berarti dekat-dekat Mekarsari situ. Tepatnya di belakang Mekarsari lah. Lu kalau mau ngambil buah-buah tinggal metik aja. Oh, langsung tuh. Langsung. Dari sono ke sini berapa jam, Bang? 2 jam lah. 2 jam ya. Dan aman tuh di jalan ya. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini Bang ya, atau pada video kali ini nih, Abang mau cerita pendakian saat di gunung mana nih? Oh, pendakian Gunung Gede via Putri pada tahun 2020 tahun kemarin lah. Berarti setahun yang lalu Bang. Benar. Ya? Dan Gunung Gede itu terletak di daerah Jawa Barat, Cipanas, Cianjur, Sukabumi, Bogor, itu daerah situ Bang ya. Dan kalau boleh tahu Bang, ngalamin kejadian apa tuh? Sedikit aja. Ya kejadiannya kayak gue hampir disesatkan sama seseorang pendaki wanita. Oh, dan pendaki wanitanya mungkin atau jelmaan, kita nggak tahu Bang ya? Iya, wallahu alam. Wallahu alam lah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Reski, biasa dipanggil Eki. Di kesempatan kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman gue yang menurut gue lumayan mistis. Pendakian Gunung Gede via Putri pada bulan Oktober tahun 2020, tepatnya setahun silam. Gue berangkat di sini bersama 5 teman gue, bisa disebut Ble, Kidot, Maceng, gue, sama Bule. Gue berangkat itu waktu itu hari Jumat, tanggalnya gue lupa, tepatnya di akhir bulan Oktober, pergantian bulan lah. Jadi gue berangkat hari Jumat itu, dari sebelum hari H pemberangkatan, anak-anak udah ready lah semuanya, udah kita packing ulang segala macam. Kebetulan gue sama teman gue itu satu tongkrongan rumah, jadi gue sebelum berangkat itu ngumpulnya di rumah si Ble yang biasanya jadi base campnya anak-anak. Nah, jadi kayak sebelum berangkat udah hujannya lebat banget. Kondisi gue waktu itu masih kerja. Semuanya juga masih kerja anak-anak. Kayak sempet jiper juga kayak, wah ini jadi gak berangkat sekarang? Dengan tekad yang udah mateng banget, akhirnya jam 11-an atau jam 10-an gue berangkat sama anak-anak, mutusin berangkat anak-anak. Itu kondisi masih gerimis sahdu gitu. Nyampe lah di base camp via Putri. Nah, nyampenya itu jam 1 atau jam 12 lah. Nah, nyampe, kita istirahat, kita ngopi-ngopi sebentar. Terus jam 4 atau jam 5 kita bangun, kita packing ulang sebelum berangkat. Soalnya kita estimasi kita berangkat jam 6 atau jam 7 pagi. Jadi kita jam 5 udah bangun, kita packing ulang segala macam, packing final. Tibalah waktu keberangkatan, waktu trek kita. Jam itu 6:30. Nah, awal kejadian horornya bukan kejadian horor sih, udah dijailin sama penunggu-penunggu situ mungkin. Itu terasa pas pengen mendaki. Jadi gue posisi udah mau siap mendaki, lagi pakai sepatu. Gua, Kidot,
ini keril, dan di atas keril itu ada matras. Gue ngobrol sama Kidot, pakai sepatu, udah ready semua anak-anak. Gue pengen ngangkat keril, gue tanya, Dot, ini keril mana? Lah, tadi kan gue taruh di atas keril. Lah yang bener ini nggak ada. Nah dari situlah gue sama rombongan gue kayak beradu argumen lah gitulah, nanya-nanya keril di mana, coba cari dulu. Udah skip lah mungkin itu. Jadi udah dengan bawa keril seadanya, lanjutlah naik nih, kita start dari base camp itu, kita ngelewatin kebun warga. Gue sempat dibuat jiper sama salah satu pendaki, kayak dia udah kayak kena mental gitu, udah jackpot atau bisa dibilang udah muntah lah, udah muntah-muntah sebelum mendaki. Oh ya, satu lagi gue mau ngasih tahu, waktu pendakian itu gue rombongan dan kondisi pendaki-pendaki lain itu rame. Jadi ada yang open trip juga, ada 4 atau 3 rombongan yang open trip. Jadi bisa dibilang itu mungkin kalau dibayangin itu jalur kayak padat merayap banget. Macet lah. Bang. Macet banget itu. Iya. Lu mau gerak juga, mau istirahat juga susah banget. Betul. Masuklah ke batas vegetasi itu pas 1, Gapura selamat datang. Udah. Nah, di sini yang lucunya, gua, Kidot, sama Piki ini masih awam sama dunia pendaki. Walaupun anak-anak sering camcer gitu, tapi untuk mendaki yang gunung-gunung beneran, trek gunung beneran, ya baru kali ini. Beda cerita kayak Ble sama Maceng, dia udah bolak-balik Gede sama Pangrango. Nyampe lah di pos 1. Pos 1 udah kita istirahat dulu, sebat 2 bat, ngopi-ngopi. Kita lanjut ke pos 2. Ke pos 2 nggak ada apa-apa nih. Lanjut lagi pos 3. Nah, di dalam pendakian dari pos 1 sampai Surken ini, gua sama Kidot ini yang bisa dibilang pendaki lemah, Bang. Bentar-bentar ngaso. Nyampe lah di pos 3. Di pos 3 kita ngerokok lagi. Pokoknya ini bisa dibilang pendaki bentar-bentar ngaso lah. Jangan ditiru lah kalau ini. Udah nyampe. Nah, mulailah di pos 3 mau ke pos 4, rombongan gue kepencar tuh. Jadi si Maceng ini yang jadi leader gue, yang jadi si Ble ini sweeper, si Maceng leader yang di depan. Si Maceng bilang sama anak-anak, gue duluan ya, kali aja gue cepet ke Surya Kencana mau buka tenda, takut penuh lapaknya. Maklum kan banyak pendaki yang naik kan. Singkat cerita, gue di antara jalur, di antara pos 3 mau ke pos 4, yang kalau udah pernah naik via Putri, itu jalurnya aduhai banget itu. Iya, betul. Aduhai. Apalagi waktu itu ditambah bekas hujan lah. Oh. Okay. Malamnya kan hujan kayak. Kalau bahasa Cilengsinya belok. Lu kayak sepatu lu kayak dipakein spool bola. Udah tuh. Balik lagi cerita, di antara pos 3 dan pos 4 gue di tengah-tengah jalur. Ini kondisinya rombongan gue udah kepencar. Jadi Kidot sama si Ble masih di bawah. Gue sama si Bule di ini nungguin si Kidot sama si Ble ini. Nah, gue sama Pikin sama si Bule ini nungguin kan. Lagi-lagi sebat kan. Sebat, entah itu suges gue atau gimana, gue kayak denger suara anak bayi nangis. Dalam hati gue, ini siapa sih yang kasihan banget anak bayi diajak nge-trek kayak gini, naik gunung lagi. Terus gue pikir positif ya udahlah, mungkin dia safety atau ini. Dan pikir positif itu mungkin di pos 4 rame kali, ada rombongan lain kan. Di pos itu masih nungguin si Ble sama si Kidot ini hujan, entah itu gue suges atau gimana. Hujan gak terlalu deras, kayak gerimis manja gitu. Gue bilang sama si Piki sama si Bule, Le, buka jas hujan, kayaknya di atas deres nih. Gue buka lah, gue pakai jas hujan. Gak lama si Kidot sama si Ble datang. Dia nyeletuk kayak gini, si antara mereka berdua nyeletuk kayak gini. Lalu ngapain buka jas hujan? Di bawah terang banget. Terus kata gue, lah iya tadi gerimis, kata gue. Tanya si Bule. Udahlah, gue buka lagi jas hujan kan, kagak jadi pakai jas hujan. Udah habis itu naik jalur, nyampe lah di pos 4.
di pos 4 itu rame bang, rame. Tahu sendiri ya kalau barengan sama yang open trip. Ini bahkan sampai 3 rombongan open trip kan, yang niatnya naik gunung itu butuh ketenangan. Ya. Ini ya di Cilengsi, pasar Cilengsi juga banyak. Soalnya berisik. Gue bukan nggak mau nyalahin yang open trip ya. Mungkin emang lagi apa sih, gue mau nyari ketenangan malah ini. Udahlah nyampe lah di pos 4. Pos 4 ternyata ada si Maceng. Si Maceng yang nungguin. Si Maceng yang nungguin kita yang di bawah. Gue tanya, Ceng, lu katanya mau kesurkan? Mau disurkan? Enggak, gue ngaso dulu juga capek. Dari itu gue ngeh. Yang kejadian gue di pos antara jalur itu, ini orok mana? Kok nggak ada yang bawa orok? Gue tetap positif ya. Mungkin udah ngetrek lagi kali, udah jalan lagi. Udahlah, jalan lanjut dengan kondisi gua sama Kidot sama Piki yang semuanya mungkin yang baru-baru bener-bener mau mulai pendaki kayak gitu. Trek dari pos 4 sampai mau ke Simpang Maleber, buset deh, aduhai banget. Mungkin kalau bicara lebay, mungkin gue lebay kali karena gue baru pertama kali ngerasain kan. Dari kita nanjak ke akar antar akarnya gitu. Udahlah, nyampe lah di ini di Simpang Maleber ya. Gerbang Simpang Maleber ya. Di situ kan ada warung lagi ada warung. Istirahat lah anak-anak situ. Itu kondisi jam 4. Di situ gue ketiduran bang, pulas. Dibangunin lah sama si Ble. Bangun, ayo buka tenda. Dari Simpang Maleber kita lanjut ke Surken tuh. Dapat lapak tenda itu gue di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara Simpang Maleber sama trek yang mau ke atas, yang mau ke puncak itu. Gue pokoknya di tengah-tengah. Udah lah buka jalur, buka tenda itu di 5:30. Itu kondisi gerimis, masih gerimis. Entah itu gerimis, entah itu embun ya. Nah di sini jeleknya gue, maupun baru pendakian kayak gini atau camcer di lahan terbuka atau hutan-hutan kayak gitu, jeleknya gue itu kalau maghrib tidur kalau di tenda. Jeleknya gue itu. Disitulah gue tidur tuh. Mungkin pendaki kurang ajar gue, teman-temannya pada nyiapin sibuk makan. gitu Jangan ditiru nih. Untung temanku sabar. Untuk kalian, I love you. Jam 6.15 sekitaran kelar banget maghrib, gue ada ngebangunin. Gue tidur itu pulas bang. Bangunin, Ki. Banguninnya kayak diinin, maksudnya kayak abis digerebek kenapa? Iya, gitu ya. Bangun, ayo makan nih nasi. Abis dibangunin kayak gitu, anjrit ini banguninnya kayak pendidikan militer banget kan. Kepala udah kembang, udah ini. Pas gue ini, anak-anak baru buka nesting, baru nyuci beras. Gue ngelongo kan, saking kurang ajarnya gue. Mana udah mateng belum nasinya? Lah ini baru mau nyuci beras. Ya udah gue lanjut tidur ya. Tambah kurang ajar tuh gue rebahan tuh. Rebahan. Tidur lagi, tapi ini tidurnya nggak pules banget, tidur ayam-ayaman. Tidur ayam ya. Nah, situ gue dibangunin. Ini bener dibanguninnya. Ayo makan yuk. Kata gue, sampai gue sempet bilang gini, beneran nggak nih nanti hoak lagi? Beneran lu makan nggak mau? Ya udah. Udah tuh habis makan jam 8 malam. Kondisi masih gerimisnya awet. Udah mungkin cuacanya udah kedinginan lah segala macam. Beranjak tidur, masuk. Jadi gue bawa tenda itu kapasitas 4, maksimal 5 orang. Nah, masuklah di dalam tenda. Posisi gue tidur, Kidot di dinding tenda sedalam. Gue di sebelah Kidot, Bule di tengah, Ble sama Maceng di deket pintu. Jam 12 si Kidot kebangun. Gue juga ikut kebangun. Gue tanya, Dot, kenapa? Gak tahu Ki, kaki gue dingin aja. Kan kalau dinding tenda kalau ada yang kusrak gitu, ada yang lewat atau ada daun jatuh kan kerasa. Jadi ditambah dingin. Dan di situ gue juga kebangun gara-gara pala gue yang nempel sama dinding tenda kesenggol kaki orang gitu, kayak kaki orang lewat. Sebelum itu gue denger kosrak kayak orang jalan. Udahlah, gue nggak mau ngambil resiko, gue tidur lagi. Jam 2 Kidot kebangun lagi Kidot. Dan gue udah kebangun. Dan posisi tenda remang-remang lah pakai rampu. Remang-remang, kebetulan si Ble juga bangun. Kidot bilang, Ble anterin gue ngencing yuk. Kagak, lu sendiri
Udah tuh dibukain kan, diliatin. Gak lama Kidat masuk, Kidat bilang gini, itu pendaki lain tendanya mewah banget ya, kayak pendaki prasmanan, tinggi, gede, pendaki sultan lah istilahnya kayak gitu. Ngajakin ngopi tuh si Kidat, Blek ngopi yuk, jam 2 pagi. Nah gue lagi mager-magernya kan, ditambah gerimis-gerimis sahdu ya gimana kan jam segitu. Tidur anak-anak kayak udah mau gak mau kan gak ada yang nemenin ngopi, tidur. Bangunlah jam 6. Gue ngebet banget pengen summit. Gue ajakin lah anak-anak, ayo summit yuk. Nah, kondisi si anak-anak, terutama si Blek sama si Maceng yang jadi senior gue di pendakian ini, kayak kecapean. Gue maklumin kan, karena lu bawa beban gue juga, maksudnya gitu. Sekitaran jam 9, kita bukan nesting, kita makan. Nah, di sini kejadian horor mulai bertubi-tubi istilahnya. Dan ini kejadian horor nimpa gue sendiri. Bagian tugas gue ngebersihin sisa-sisa makanan. Gue kayak gitu kan awam kan, maksudnya gue nggak mau sembarangan timbang buang aja. Gue bilang lah sama si Blek, ini boleh gak buang di sini? Boleh, buang aja, itu kan sayuran bekas-bekas sop gitu kan, karena terurai kan organik. Jadi gue sambil numpang kan, si Blek kelar ngencing, gue gantian ngencing. Jadi gue kencing itu di bawah pohon besar. Ini tenda gue madep sono. Ini belakang tenda gua, ini pohon besarnya kayak belakang nyerong gitu, pohon gede. Gua ngencing di situ, baru naikin sleting, kelar ngencing, nenek-nenek depan gua. Kondisi nenek-nenek pun kayak nyampingin gua gitu bang, dia nggak ngeliatin wujudnya, tapi gue jelas banget itu nenek-nenek. Dia sambil ngelambain tangan kayak, ayo ikut. Gue tuh di situ langsung sadar, astagfirullahaladzim, gue buru-buru. Gue baru mau balik badan, tepok. Orang habis ngeliat kayak gitu, dikagetin kan, bisa pikir mau ngencing. Ganti gue mau ngencing. Tadi gue ajakin kagak mau, baru kebelet kata gue. Udahlah, ngencing. Habis itu, yang awal mulanya gue pengen banget summit, mau naik ke atas, yang penasaran banget dengan kejadian itu, gue minta balik. Saat itu gue ngomong sama si Maceng, balik yuk, turun yuk, balik kanan. Si Blek sama si Maceng ngerti. Mungkin siasat gua yang udah kayak gini, ya udah nggak, dalam hati mereka mungkin, ini nggak bener deh, anak nih. Adalah kita packing dengan raut muka gua yang kecewa. Masa pendakian pertama gua ini harus dinodai, gua ngeliat kayak begitu kan. Adalah gua legowo lah. Gua kalau sering-sering nongkrong, baca-baca cerita-cerita tentang gunung, puncak itu bonus. Udah siap kita trek turun. Di sini posisi gue bawa daypack doang, pengen nyampe Simpang Maleber. Anak-anak masih di belakang, gue duluan, gue ngerokok dulu sebat. Kok nggak datang juga anak-anak? Ya udahlah, gue putusin jalan sendiri kan, pelan-pelan. Gue pakein headset, gue dengerin lagu, udah gue jalan. Nah, dari Simpang Maleber itu ke pos 4, itu treknya sebelum trek yang bonus itu, treknya setapak. Yang kalau misalnya lu trek turun, sebelah kanan itu jurang, sebelah kiri hutan. 5 meter apa 10 meter gue ninggalin pos Simpang Maleber, gue ketemu P3 pendaki cewek. Gue salip lah mereka. Gue bilang, "Kak, duluan kak." Terus mereka nyaut, "Oh iya bang, hati-hati." Gue kan jalan nunduk kan, sambil nikmatin musik. Pas gue nengok ke depan ngeliat jalur, kok ada cewek satu. Ini satu cewek. Gue ikutin nih. Gue ikutin. Yang anehnya, semakin jalan gue cepet, gak kekejar pisan. Jadi batas gue sama si cewek itu 5 meter. Nyampe lah sebelum pos 4. Itu kan ada jalan yang bercabang kayak gini. Di tengah-tengahnya kayak akar-akar pohon, terus pohon tumbang kayak gitu. Di situ kaki gue kesleo. Ini nggak bisa gue lanjutin. Tuh cewek masih udah jalan turun. Udah lah, gue nggak mau kan, gue nggak mau ambil resiko pendaki amatir gue kan. Gue nungguin kawan gue. Gak lama, 10 menit 15 menit kawan gue dateng. Kenapa lu? Kaki lu kesleo nih. Udahlah, nih koyo nih. Udah, gue pakein koyo. Nah di situ mungkin teguran buat gue karena posisi itu jam 12 ba'da zuhur. Nah dari situ gue
berhenti, rombongan gue berhenti. Nggak lama rombongan yang lain yang dari atas turun, termasuk 3 cewek yang gue temuin di jalan yang mau ke pos 4 dari awal Simpang Maleber itu. Turun bang, yang lain negor, rombongan lain negor, termasuk 3 cewek itu negor. Nah yang anehnya, di antara rombongan-rombongan sebanyak itu ada 10 orang termasuk 3 cewek itu, ada si cewek yang gue ikutin pertama. Jadi kalau gue gambarin perawakan ceweknya, ya tingginya 165 atau 170. Dia pakai jaket gunung itu warna hijau lumut. Hijau lumut, gue inget banget, celana PDL. Dia nggak bawa keril. Dalam hati gue kaget kan, ini cewek bukannya tadi udah duluan. Logikanya kalau misalnya itu cewek balik lagi ke atas, ketemu gue dong, gue lagi ngaso kayak gitu. Dan itu cewek pun kayak nggak akrab sama rombongan yang turun itu, kayak bukan rombongannya. Nah, gue bilang sama leader gue, si Maceng, Ceng gue duluan ya. Anak-anak bilang kayak gini, kaki lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kata gue. Ya udah. Terus Maceng nitip pesan ke gue, pos 3 berhenti. Pos 3 berhenti, oke, gue duluan kan. Gue jalan lagi, gue nyalip itu rombongan yang tadi lewat itu. Ini nggak tahu kenapa gue trek turun itu gue cepet banget bang. Mungkin turun ya, ketemulah si cewek itu lagi. Dan nih, dengan jarak 5 meter paling deket, gue nggak bisa nyalip. Gue niat gue salip, pengen gue tanya, sendirian apa gimana, rombongannya gimana. Udah, gue iniin. Sampailah di pos 4. Pos 4 itu gue nggak pakai ngaso bang. Pos 3? Pos 4. Oh, pos 4. Ini belum nyampe pos 4. Pos 4 gue nggak pakai ngaso. Yang awalnya gue naik itu bentar-bentar ngaso, ini gue kayak terlihat gagah gitu lah. Nah di jalur yang gue dengar suara orok itu, kiri berarti hutan. Gue ngeliat tenda bang, kayak ngeliat tenda, kayak ditinggalin penghuninya samit berhari-hari. Itu tenda udah kumuh banget, bukan tenda kumuh ya, kayak ditinggalin berhari-hari lah. Kayak gimana tenda ditinggalin samit sama rombongannya berhari-hari. Udah dari tenda itu, 5 langkah dari tenda itu gue ngeliat kakek-kakek. Persepsi gue kayak positifnya gue mungkin pribumi. Itu perawakannya, dia kakek-kakek sekitar 65-70 tahun. Dia bawa arit bang, bawa arit, ngaritin rumput-rumput, pakai topi camping. Gue tegur kan, misi kayak ini kakek-kakek kagak ngerespon gue. Tapi pas gue bilang misi kayak, gue lihat-lihatan sama si kakek itu, kayak kakeknya kayak ngeliatin gue kayak ada yang mau nyampein, kayak ada yang mau nyampein gue. Ini apa ya? Udahlah, gue keep lagi lah positif gue. Gue pikirnya mungkin wataknya kayak gitu atau mukanya, mimik mukanya kayak gitu. Lagi-lagi gue ketemu lagi tuh cewek tuh yang ini. Gue ketemu lagi karena kan udah kepisah lama karena gue berhenti ngeliat tenda sama kakek-kakek itu. Gue ngeliat ketemu lagi tuh. Sempet gue istilahnya gue godain, maksudnya pengen gue ajak ngobrol gitu. Gue gituin, kak, gue gituin. Kagak ngerespon pisan. Udahlah, nyampe lah di pos 3. Nah di antara pos 3 gue jalan itu, kondisi pos 3 rame bang. Dan si cewek itu jalan terus, nggak berhenti. Dan gue ingat kata-kata leader gue si Maceng, pos 3 berhenti. Gue tapi tetap penasaran itu cewek. 5 meter dari pos 3 di bawah, si ceweknya akhirnya melipir, istirahat ke kanan. Dia duduknya ngebelakangin gue. Aduh haus, gue buka ini depek. Oh iya, gue lupa nggak bawa minum, logistik gue di atas. Nah gue melipir lagi ke jalur, gue minta minum sama pendaki lain. Bang, boleh minta minum gak bang? Oh iya nih bang. Dia tuh kelar minum, ditanya. Belum gue ngasihin minum lagi sama dia, ditanya, sendirian bang, mau naik apa mau turun? Turun bang, sendirian. Iya bang, ini makanya gue minta air sama lo, logistik gue pada di atas. Oh, sebelum gue ngasihin botolnya masih gue ngepung. Dia nanya gini, bener bang sendirian bang? Itu temennya si cewek, dia notice ke cewek itu temennya kagak dikasih minum. Kagak bang, bukan temen saya. Gue masih polos jawab kayak gitu, bukan temen saya itu. Temen saya masih pada di atas. Udah, gue bakar rokok, gue iseng-iseng video tuh. Mungkin nanti kalau ditayangin itu, nanti di video itu tertangkap lah yang gue ikutin itu. Tuh cewek diri
kayak mau ngelanjutin jalan nih, diri udah, tapi duduk lagi tuh cewek dengan posisi tangan ke belakang kayak setengah nengok gini, kayak ngasih kode ke gue, ayo lanjut. Mungkin gue diselamatin sama rokok bang, kata gue, tak dulu gue masih mager, gue ngerokok belum puas, gue ngerokok lagi kan, gue duduk lagi, si cewek masih diri. Gue ngambil korek di tas pinggang gue, kalau logikanya nggak ada 5 detik 10 detik, gue nunduk, gue bakar rokok, si cewek udah nggak ada. Gue ngerokok itu 5 menit 2 batang kretek. Logikanya kalau orang ngerokok 1 batang kretek itu dia 10 menit lah 1 batang ini. Walaupun secepat-cepatnya 7 menit 1 batang, ini gue 5 menit 2 batang kretek. Gila gak gue gimana? Itu kondisi rokoknya pun nggak setengah matiin, enggak, gue sampai habis. Udah tuh dari situ, udah nggak ada yang bener nih, nggak ada yang bener nih. Udah gue balik lagi, naiklah ke atas ke pos 3. Si Ble nyariin gue, celinguk. Akhirnya gue datang, kata si Ble, lu kemana? Itu gue di bawah. Gila lu, kirain anak-anak udah berpikirnya udah enggak tuh. Karena bayangin aja bang, gue ngerasa kejadian gue yang melipir itu masih nggak ada 1 jam. Anak-anak nungguin gue sampai 2 jam. Gue dikasih minum, makan gorengan. Nggak lama gue cabut lagi kan, anak-anak trek turun. Pos 2 nyampe, gue nggak pakai istirahat karena ngejar waktu. Pos 2 lagian juga udah mendung kan. Pos 2 nyampe, nggak istirahat. Lagi-lagi gue sendiri lagi. Gue melipir ke warung. Jadi warung itu dia madep ke atas, madep jalur naik ke atas. Di depan itu ada bekas pohon tumbang dijadiin tempat duduk lah. Udah, itu bang beli gorengan, gue beli gorengan kan. Dia beli gorengan 1, mau beli banyak sayang banget. Gue sekarang duduk nyebrangin warung, seberang warung. Gue duduk senderan di pohon, gue makan. Nah si abang-abang warung itu sebelum gue beli, gue transaksi gorengan itu, dia masih fun, masih ceria lah bang. Masih ceria, maksudnya masih nengok kanan nengok kiri. Ini pas gue makan gorengan, ini abangnya nunduk kenapa nih kata gue. Terus gue liatin depannya, cewek itu lagi, dia lagi-lagi duduknya ngebelakangin gue bang, dan dia nyampingin tukang jualan. Mungkin mindset gue kalau kenapa tukang jualan itu nunduk, dia udah ngeliat aslinya. Gak lama gue makan, gue nongkrong, gue pengen gue samperin mumpung berhenti. Kayak berat banget bang, kayak berat banget, kayak nggak bisa gitu, kayak ada yang nahan gue, jangan. Udah tuh nggak lama, rombongan gue datang, ayo duluan ngejar waktu. Ditanya mau boleh, lu ngeliat cewek gitu, kayak cakep dari belakang, gue gituin bang. Katanya, kagak apaan sih, ayo udah ngejar waktu nih, mau maghrib. Nyampe lah di pos 1. Pos 1 itu jam 5 bang. Udah dari situ, gue buka logistik dong semuanya, ngabisin logistik. Tengah 6 cabut nih, dari kita keluar dari batas vegetasi Gapura Selamat Datang, itu pos Tanah Merah kan. Pos Tanah Merah mau ke kebun warganya, dia ada jalur bercabang lagi. Yang jalur umumnya yang pendek yang sebelah kiri kalau dari atas. Kalau yang kanan dia muter, tapi emang muaranya dia 1 jalur. Anak-anak kan ngambil yang kiri, yang umum. Gua dengan santainya, tanpa sepengetahuan gua ngambil yang kanan. Gua kanan, gua ngeliat cewek. Bukan cewek itu, ini cewek baru lagi bang. Dia cewek baru, dia pendek, pakaian kayak pendaki juga, jaket warna coklat hitam sama celana PDL, tapi dia nggak bawa depek, cuman bawa tas-tas gunung gitu. Dan dia pun nggak masuk ke jalur, dia keluar jalur ke kebun warga. Dalam hati gua, nih cewek berani banget, atau mungkin Mapala atau tim SAR lah, atau kan yang lagi hitsnya kan kayak lari-lari di gunung, TikTok kayak gitu kan, mungkin kayak gitu. Dari situ, singkat cerita, gue nyampe di base camp nih. Pas banget aja maghrib. Anak-anak pada ngaso kan, pada makan, bisa makan lagi di base camp. Jam 6.15 ada yang di rescue bang dari atas. Dan entah itu kesurupan atau fisik down, gue nggak tahu. Dan itu pun kalau di atas semenjak pendakian itu,
kagak ada yang ini, ada sakit ya. Iya, kagak ada yang sakit. Mungkin kalau gue ngelihat di atas ini pasti di rescue duluan sama rombongan gue. Nah, di rescue-nya pas banget di base camp gue. Ditaruhnya itu. Ditaruhnya di ininya. Pertolongan pertama di base camp gue. Udah, kan kalau nge-rescue kan tuh cewek digendongnya kayak gini. Palanya di sini. Pala itu cewek, matanya ngeliatin ke rombongan gue. Kayak penuh dendam gitu, Bang. Ini apa sih? Kayak awas lu. Jadi itu gue yang notice, Bang. Dan anak-anak juga notice dengan mimik wajahnya. Tapi gue notice-nya kayak notice parah, kayak nusuknya ke gue gitu, Bang. Maksudnya nusuk pandangannya ke gue, kayak ada yang mau disampaikan ke gue. Dan dari situ gue minta pulang buru-buru. Ceng, balik yuk. Tadi dulu nanggung. Apa Isa makan dulu lah. Ya udah makan. Dari gue ngeliat mimik wajahnya itu, gue langsung mandi. Gue tipikal orang yang takut banget air, maksudnya dinginnya naujubillah kan. Nah, sebelum gue berangkat ini, si cewek yang di rescue itu ngejerit-jerit, suaranya beda, Bang. Itu cewek sekitaran umur ya ABG gitu lah, 20-an ya, di bawah 20-an. Nah, nih pulang nih, singkat cerita gue nyampe di Gunung Putri. Bukan Gunung Putri ini, ini jalan nih, jalan karena kan akses jalannya lewat situ. Gue dari ini gue ngerasa berat, Bang. Gue posisinya gue bawa keril. Logikanya keril kosong, istilahnya kagak, bebannya udah berkurang lah. Ini gue kayak bawa beban, awal naik ditambah beban lagi, kayak digendong sama orang. Gue di motor itu sama Piki kan, sama si Bule. Gue bilang, "Le, turun dulu." Bule kagak mau kan, sangkanya bercanda kan. Gue sampai mau berantem sama dia, maksudnya dia kenceng ngebut salah, pelan salah. "Le, jangan ngebut apa, Le, ini punggung gue berat banget. Le, jangan pelan apa, ayo buruan, punggung gue pengen banget terbahan." Dari situ lah gue minta turun tuh. "Le, turunin gue. Anak-anak bingung dong, ngapa? Nggak tahu nih, punggung gue berat banget. Udah, dari situ kita nawarin diri tuh, yaudah nih lu pakai depek lagi nih. Kok gue kayak bawa carry lagi, berat lagi, Bang. Padahal itu depek isinya kompor doang, kompor portable doang, harusnya lebih ringan ya. Nah, nyampe lah rumah nih. Sampai rumah si Ble. Anak-anak pada rebaan, ditinggal mandi lah sama si Ble. Kelar mandi, si Ble bilang gini sama anak-anak, "Pulang loh, langsung mandi, langsung keramas." Si Ble peka. Di situ. Itu kondisi itu jam 12, setengah 12 gue nyampe rumah, gue mandi, gue keramas. Dari situ gue langsung tepar, Bang. Gak sempet ngapa-ngapain kan. Gak sampai di sini aja ceritanya. Inilah apa yang menurut gue yang bener-bener momen epic di hidup gue lah, yang gue bakal nggak nyangka ngerasain ini di hidup gue. Siang gue lagi kerja siang kan, gue berangkat dari rumah, nyampe tempat gawean gue. Baru gue nyampe, gue mau absen, kok berat banget. Nah, mitos di tempat gawean gue juga kan ada kayak gini. Mungkin demit yang di atas sama di sini beradu kali. Ada kawan gue tanya, "Lu ngapa lu lesuh banget kayak gitu?" Dan kawan-kawan gue itu gawenya juga ngajak anaknya. Karena itu kan, kalau gue kan gawe di showroom pakaian kayak gitu. Anaknya ngeliat gue yang biasanya nempel sama gue, istilahnya CS banget lah sama gue. Dia langsung kayak gini, serem. Maghrib temen gue balik, gue ganti shift kan. Sekarang gue yang jaga sendiri nih, Bang. Kalau toko-toko pakaian kayak gitu, kalau maghrib pasti otomatis sepi. Dari tempat absen gue dengar, ayo lu, dengan nada kayak dendam banget, Bang. Gue WhatsApp si Kidot. Itu posisi badan gue udah kerasa pegel, Bang. Gue chat sama Kidot, "Dot, coba tolong bilangin nenek bisa ngurut." Nah, nenek itu istilahnya orang tua yang dituakan di tongkrongan gue lah, yang bisa ngurut juga. Terus Kidot balas, "Gak bisa, Ki, nanti gak enak badan." Gue telepon kan Kidot, "Dot, yang bener," dengan nada yang ngegas. Gue udah capek banget, Bang. "Yang bener, Dot, buruan, Dot." Dan tanpa disengaja gue ngomong kayak gini, gue kayak ketempelan dah. Dan dari situ gue matiin, gue gak ada kabar nenek bisa ngurut apa kagak. Baliklah jam 9 gue balik. Gue nyampe rumah, gue gak balik langsung nyampe rumah, ke rumah nenek itu. Dan rumah nenek sama rumah si Ble itu dekat. Gue ngelewatin tongkrongan gue, anak-anak, "Ini kenapa bocah?" Itu anak-anak rame, Bang.
Lagi pada nongkrong. Yang biasanya berhenti dulu, sebat dua dulu di tongkrongan kalau ada buru-buru. Ini gue berhenti, kagak matiin motor gue. Gue gituin bang, kayak ketawa gitu. Udah lah gue nyampe rumah nenek. Nek bisa ngurut kak? Nenek bilang nggak bisa ki. Lagi nggak enak badan gue. Ayo nek, tolongin nek, berat banget nih. Nah terus cucunya si nenek yang kebetulan satu tongkrongan sama gue, tapi dia nggak ikut pendakian itu, si Rai, sebut aja si Rai. Dia bilang gini, kenapa lu? Gue tetep kayak gitu bang, tapi masih sadar gue. Si Rai bilang gini, wah bukan Eki nih, nggak beres, bukan Eki. Dari situ nenek ngedenger, nih gue iniin, tapi dikerokin aja ya. Udah, kerokin, baru dibalurin minyak bang. Gue bilang sama si Rai, tolong panggilin anak-anak dong, itu di rumah si Ble, terutama yang ikut pendakian sama gue. Baru dikerok segaris, gue udah nggak sadar. Kasihan teman saya, bilang ya, udah kasihan dong. Ayo dong, anak ini kan nggak mau ngapain. Ya. Gue dari situ kesurupan jam 9, setengah 10 malam. Gue baru sadar jam 2 pagi. Nah, dari sisi positifnya, setan yang ada di tubuh gue ini yang pas gue kemasukan, dia nitip pesen lah, nyurahin keluh kesahnya. Rumah saya dikotorin, banyak yang mesum di rumah saya, jorok di rumah saya, sampai kotoran manusia ada di rumah saya. Anak ini agak bandel, tapi temen-temen yang lain, bukan rombongan gue aja ya. Gue nggak munafik, rombongan gue buat kesalahan pasti ada lah yang tanpa disengaja. Cukup sekian cerita gue, pengalaman gue di pendakian Gunung Gede. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Eki ketika melakukan pendakian Gunung Gede pada tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober. Nah, ini ada beberapa hal nih Bang yang pengen gue tanyakan. Adalah mungkin yang pertama, ketika pas naik itu ya, terdengar suara bayi. Nah, yang pertama itu suaranya terus-terusan apa cuma sekali? Wah, gitu. Kayak bayi, kayak minta susu, udah dikasih susu, udah diem. Oh, cuma sebentar, sekian menit atau sekian detik gitu ya? Sekian menit lah. Sekian menit? Nggak nyampe, sampai 15 menit nggak nyampe. Nah, terus kejadian berikutnya adalah pas nyampe di alun-alun Surya Kencana nih. Bahwasanya pas kencing ya? Kencing gitu kan? Siang itu ya? Jam 10-an lah. Jam 10-an, dan ternyata dia ngeliat seperti kayak nyampingin itu. Nenek-nenek, gue ngeliat. Nenek-nenek, dan perawakannya bener... Nenek kan biasanya agak pendek ya, agak bungkuk gitu kan. Nah, perawakan tadi gue belum jelasin itu perawakannya. Maaf ya, ini punggungnya kayak ada punuk kayak gitu, kayak udah bongkok banget gitu. Pantesan dia nyamping sambil kayak gini. Dan itu kayak seakan-akan ngajak lo Bang ya. Ah, bener. Sini, mungkin sini. Bener. Mungkin Bang ya. Wallahu alam. Wallahu alam kan gitu. Kita hanya berkemungkinan seperti itu dengan bahasa isyarat dia gitu kan. Nah, terus yang berikutnya adalah pas turun nih Bang, Abang kan ngeliat ngikutin cewek itu mulu tuh, yang jaketnya hijau gitu kan, pakai celana PDL gitu kan, terus dan paling dekat itu jaraknya sekitar 5 meter. 5 meter. Gitu kan. Itu sih gitu, sorry, gue potong, itu yang gue lupa gue tambahin, itu 5 meter paling dekat lah, 5 meter. Paling dekat udah ya. Bau pandan. Gue lupa gue bilangin tadi. Bau pandan. Bau pandan Biasanya kalau orang Jawa itu tandanya ada wewe gombel. Biasanya. Gitu kan. ya. Iya, karena mitos-mitos yang beredar orang Jawa tuh seperti itu gitu kan. Bener Bang, kayak jarak 5 meter lumayan jauh lah maksudnya. Kayak lu pakai minyak wangi, kalau bukan minyak wangi cabe-cabean, pasti bakalan nyanter lah. Iya, betul. Ini bau pandan. Bau pandan. Nyanter banget Bang. Dan pas berikutnya ketika istirahat, pas sambil nungguin temen kan ya, di bawah pos 3. Iya, sambil ngevideoin, dan terus itu ada mungkin teman-teman yang bisa ngelihat, silakan komentar di bawah video ini karena gue juga nggak bisa ngelihat karena gitu. Seperti ada orang yang gini Bang, di antara pohon itu hitam ya. Nah, ada yang ngawasin gue, tepatnya gitu ya? Lebih tepatnya. Iya, kayak gitu, kayak seakan-akan kita mau ngelihat terus ngintip gitu. Nah, gitu loh. Kalau
penglihatan gue yang nggak bisa ngeliat kayak gitu kan. Cuma berasumsi kayaknya ngeliatin deh gitu kan. Ya nanti bakalan ditayangin di videonya, terus nanti capturean mungkin kalau yang nggak nemu lah mana setannya, nanti gue kirim capturannya juga. Oke, dan nanti dilingkarin gitu Bang ya. Oke. Satu lagi, pas video kesurupan gue nanti buat jadi pelajaran lah. Nah, dan itu pas turun itu ternyata ada kejadian yang memang kejadian itu berkesinambungan dengan di Gunung Gede, ya. Gitu kan? Malah nggak tahu gue Bang. Bahwasanya ya seperti kayak nitip pesan gitu. Nah. Maksudnya nitip pesannya dalam artian yang tadi tuh yang pas sampai di rumah yang nenek itu kan ngurut kan, bahwasanya ada seperti ngaum gitu kan, terus ketawa jadi, gitu kan. Yang bisa ngelihat kayak gitu pas gue kesurupan itu bukan hanya satu makhluk, 5 Banyak makhluk. ya. Dan ketua gengnya itu, Wewe Gombel itu. Tapi semenjak naik Gunung Gede itu pertama kali terus ada keinginan lagi ya Bang ke sana? Kalau kemarin kebetulan si Black sama si ini ngajakin sih sama si Maceng. Tapi dalam pribadi gue kayak gue belum siap. Kayak bukan total trauma ya maksudnya. Soalnya yang setahu gue kalau orang yang udah kemasukan bakalan cepet peka dan cepet maksudnya gampang istilahnya Hingga gitu. jarang atau apapun itulah kita nggak tahu. Dan berarti seperti ada bekas sedikit ya Bang ya, yang Bang Eki nih kayak naik Gunung Gede nanti dah, walaupun kepengen tapi nanti dah gitu Bang ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke Bang, sebelum ditutup videonya sekali Bang, untuk mengingatkan atau berpesan kepada pendaki-pendaki yang suka naik gunung, monggo. Ya gue cuman buat ngasih pesan kayak gue bukan ngegurui atau ini, tolong sopan di rumah orang. Dan juga jangan teledor maksudnya. Yang penting tim, mau nggak mau lu mau ngikutin orang juga, yang penting tim di belakang lu. Karena lu pergi sama tim, bukan sama orang yang lu ketemu di jalan. Itu sih gitu aja. Nah itu teman-teman semua ya, mengingatkan kepada teman-teman semua bahwasanya Bang Eki dan juga gue juga bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Tapi sekedar mengingatkan karena ya mengingatkan adalah sebuah jiwa kemanusiaan lah, bisa seperti itu. Manusiawi gitu kan. Dan satu lagi Bang, sorry. Untuk Ble sama Maceng, lu pada the best maksudnya. Udah mewujudkan impian gua naik gunung. Udah. Dan itu ya tadi, berdua tuh harus nonton tuh Bang ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bang Eki udah jauh-jauh dari Cilengsi, Mekarsari, Cibubur, langsung aja semua nih kan. Udah jauh-jauh datang ke sini untuk berbagi pengalamannya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Eki nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Thank you Bang Eki.